Kinawati adalah putri mental Buana, cicit dari Munding Kawat, yang semuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Kali Ciliwung, dan Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. 2 tahun setelah ia membuat prasasti, sebagai sasakala untuk ayahnya yang wafat, dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja zaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya, yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babat maupun pantun. Babat Pajajaran, atau babat Pakuan, misalnya, semata mengisahkan, petualangan Surawisesa, atau Guru Gantangan, dengan sebuah cerita Panji. Tiga, Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1534. Surawisesa digantikan oleh putranya, Ratu Dewata. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang, yang gagah perkasa dan pemberani. Ratu Dewata sangat alim, dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan, atau adat khitan pra-Islam, dan ia pun melakukan tapa pewa susu, hanya makan buah-buahan, dan minum susu, menurut istilah sekarang, vegetarian. Menurut cerita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini, terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan, dan musuh, Tambung Sangkane, dan tidak dikenal asal-usulnya. Ratu Dewata masih beruntung, karena memiliki para perwira, yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Memperteguh kedaulatan, memberikan desa atau perdikan, kepada semua pendeta dan pengiringnya, untuk menggairahkan kegiatan agama, yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren atau tempat istri-istrinya, kesatriaan atau asrama prajurit, satuan-satuan tempat pagelaran, tempat-tempat hiburan. Memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan, dan kepala-kepala desa, dan menyusun undang-undang kerajaan Pajajaran. Gagal merebut benteng kota, pasukan penyerbu ini, dengan cepat bergerak ke utara, dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri. Yang dalam zaman Sri Baduga merupakan desa Kawiukuan, yang dilindungi oleh negara. Sikap Ratu Dewata yang alim, dan rajin bertapa, menurut norma kehidupan zaman itu tidak tepat, karena raja harus memerintah dengan baik. Tapa berata seperti yang dilakukannya itu, hanya boleh dilakukan setelah turun tahta, dan menempuh kehidupan Manuraja Sunia, seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis carita Parahyangan, dengan sindiran kepada para pembaca. Maka berhati-hatilah yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa. Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu, melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu, disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek, begitulah zaman susah. 4. Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551. Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata, yang bertindak serba alim, ia bersikap keras, bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek carita Parahyangan melukiskan raja ini. Banyak rakyat dihukum mati, tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton, tanpa rasa malu sama sekali. Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu mengawini istri larangan tika luaran, atau wanita pengungsi yang sudah bertunangan. Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal terhadap ibu tirinya, yaitu bekas para selir ayahnya, karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan. 5. Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567. Nilakendra atau Tohaan Dimajaya naik tahta sebagai penguasa Pajajaran, yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan sudah tidak menentu, dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. Carita Parahyangan memberitakan sikap petani, atau petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu.
Ini merupakan berita tidak langsung, bahwa kelaparan telah berjangkit. Prabu Nilakendra tidak peduli pada situasi ini, dia lebih suka berfoya-foya, dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti diceritakan dalam Carita Parahyangan. Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya, kecuali perihal makanan lezat, yang layak dengan tingkat kekayaan. Prabu Nilakendra juga tidak peduli untuk membangun pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun taman dengan jalur-jalur berbatu, atau di balai, mengapit gerbang larangannya. Kemudian ia membangun rumah keramat, atau balai bobot sebanyak 17 baris, yang ditulisi bermacam-macam kisah, dengan emas. Beliau beserta para pembesarnya, memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan mantra-mantra, yang terus-menerus diucapkan, sampai kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah bendera keramat, atau Ngibunda Sang Hyang Panji. Bendera inilah yang diandalkan untuk menolak musuh. Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin, dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib Nilakendra dikisahkan, Allah prangrang. Maka tan ditiring kada tuan, atau kalah perang, maka ia tidak tinggal di keraton. Peristiwa kekalahan Nilakendra ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah masih hidup. Demikianlah, sejak saat itu ibu kota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja, dan dikuasai oleh Kesultanan Banten. Raga Mulya, tahun 1567 sampai tahun 1579. Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusa Mulya, atau menurut Carita Parahyangan. Dalam naskah-naskah Wangsakerta, ia disebut Raga Mulya, alias Prabu Surya Kencana. Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan, tetapi di Pulau Sari, Pandeglang. Oleh karena itu ia disebut Pucuk Umum, atau sama dengan Panembahan, Pulau Sari. Walaupun hanya menguasai wilayah kecil saja, namun Prabu Raga Mulya masih dapat bertahan selama 12 tahun, di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya diserang kembali oleh Kesultanan Banten, pimpinan Sultan Maulana Yusuf. Sejarah Banten memberitakan, keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan, dalam Pupuh Kinanti, yang artinya sebagai berikut. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram, tepat pada awal bulan, hari Ahad tahun Alif, inilah tahun Sakanya 1501. Walaupun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masehi, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu, memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu, tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. Menurut Pustaka Nusantara 1, dan Kertabumi 2, Pajajaran sirna ing ekadaka, cuk lapaksa, wesa kamasa, sewu 500 punjul siki, ikang kakakala. Atau Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan, Wesaka tahun 1501 Saka, kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy dalam, dan Baduy luar. Naskah Banten memberitakan, bahwa benteng Pakuan baru, dapat dibobol setelah terjadi pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan, merasa sakit hati, karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Waktu tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota, setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu. Dan berakhirlah zaman Pajajaran, tahun 1482 sampai tahun 1579 itu. Ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan ke Surasowan di Banten, oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu, terpaksa diboyong ke Banten, karena tradisi politik waktu itu, mengharuskan demikian. Hanya segitu, menurut beberapa cerita yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.